Taliban digulingkan dari kekuasaannya di Afghanistan oleh pasukan yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada 2001. Namun kelompok ini melakukan serangan dalam beberapa bulan terakhir dan kini telah menguasai kembali negara tersebut. Saat Amerika Serikat bersiap menarik seluruh kekuatannya di Afghanistan pada 11 September, setelah perang 2 dekade, kelompok militan Taliban merebut kota-kota besar, termasuk Kabul. Kelompok ini melakukan pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat di 2018 dan pada Februari 2020, keduanya menandatangani kesepakatan damai di Doha yang berisi komitmen Amerika untuk menarik pasukan dan Taliban tak melakukan serangan pada pasukan Amerika. Janji-janji lain termasuk tidak mengizinkan Al-Qaeda atau militan lain untuk beroperasi di area yang dikuasainya, dan melanjutkan perjanjian perdamaian nasional. Namun setahun setelah perjanjian itu ditekan, Taliban terus menargetkan serangan ke pasukan keamanan Afghanistan dan dengan cepat menyerang berbagai wilayah di seluruh negeri. Taliban atau murid dalam bahasa Pashto pertama kali muncul pada awal 1990-an di utara Pakistan setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Gerakan ini mulanya didominasi oleh orang-orang Pashtun dan pertama kali muncul di pesantren-pesantren, kebanyakan dibiayai oleh Arab Saudi, yang biasanya menganut aliran Sunni garis keras. Janji Taliban di wilayah-wilayah Pashtun yang tersebar di Pakistan dan Afghanistan adalah untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan syariah Islam jika mereka berkuasa. Dari Afghanistan Barat Daya, Taliban dengan cepat menyebarkan pengaruhnya. Pada September 1995, mereka merebut Provinsi Herat di perbatasan Iran, dan tepat setahun kemudian mereka merebut ibu kota Afghanistan, yaitu Kabul. Mereka menggulingkan kekuasaan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani, salah satu pendiri Mujahidin Afghanistan yang menentang pendudukan Uni Soviet. Pada 1998, Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan. Masyarakat Afgan yang sudah lelah dengan ekses mujahidin dan pertikaian setelah Soviet terusir, secara umum menyambut kemunculan Taliban saat mereka pertama kali muncul. Popularitas ini sebagian besar karena keberhasilan mereka memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membuat jalan-jalan dan area-area di bawah kekuasaan mereka aman untuk perdagangan. Namun Taliban juga memperkenalkan atau mendukung hukuman yang sejalan dengan penafsiran mereka akan hukum syariah, seperti eksekusi di depan umum terdakwa pembunuhan dan pezina, dan amputasi bagi mereka yang diputuskan bersalah karena pencurian. Para pria diharuskan menumbuhkan jenggot, sementara para perempuan diwajibkan mengenakan burka yang menutup seluruh tubuh. Taliban juga melarang televisi, musik, dan bioskop. Juga tidak memperbolehkan anak perempuan di atas 10 tahun untuk sekolah. Mereka dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Salah satu yang paling terkenal adalah pada 2001, ketika Taliban melanjutkan penghancuran patung Buddha Bamiyan yang terkenal di Afghanistan Tengah, meski muncul kemarahan internasional. Perhatian terhadap penguasa Taliban di Afghanistan makin besar setelah serangan di World Trade Center New York September 2001. Mereka dituduh memberi perlindungan kepada Osama bin Laden dan gerakan Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas serangan itu. Pada 7 Oktober 2001, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan serangan di Afghanistan, dan pada pekan pertama Desember tahun yang sama, Taliban runtuh. Pemimpin kelompok itu, Mullah Muhammad Omar, dan sejumlah tokoh senior lainnya, termasuk Bin Laden, lolos dari salah satu perburuan terbesar di dunia. Banyak pemimpin senior Taliban dilaporkan berlindung di kota Quetta di Pakistan, tempat di mana mereka memimpin Taliban. Namun keberadaan tempat yang dijuluki Quetta Shura disangkal oleh Islamabad. Meski dengan banyaknya pasukan asing, Taliban perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan dan melebarkan pengaruh di Afghanistan, membuat banyak wilayah di negara itu tidak stabil dan kekerasan meningkat ke tingkat yang tidak pernah terlihat lagi sejak 2001. Banyak serangan di Taliban terjadi di Kabul, dan pada September 2012, kelompok tersebut melakukan serangan besar-besaran di pangkalan NATO
Camp Bastion. Harapan untuk negosiasi perdamaian pertama kali diangkat pada 2013 saat Taliban mengumumkan akan membuka kantor di Qatar. Namun ketidakpercayaan antar pihak masih tinggi dan kekerasan terus berlanjut. Pada Agustus 2015, Taliban mengakui mereka menutup-nutupi kematian Mullah Omar yang diberitakan karena masalah kesehatan di sebuah rumah sakit di Pakistan selama lebih dari 2 tahun. Di bulan berikutnya, kelompok itu menyatakan telah mengesampingkan pertikaian selama beberapa minggu untuk memilih pemimpin mereka yang baru, Mullah Mansur, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Mullah Omar. Pada waktu nyaris bersamaan, Taliban merebut kekuasaan ibu kota provinsi untuk pertama kalinya sejak kekalahan mereka pada 2001. Mereka menguasai Kunduz, kota yang penting dan strategis. Mullah Mansur tewas dalam serangan udara Amerika Serikat pada Mei 2016 dan digantikan oleh wakilnya, Maulawi Hibatullah Akhundzada, yang diyakini masih memimpin kelompok ini. Pada tahun setelah kesepakatan damai Amerika-Taliban pada Februari 2020, yang merupakan puncak dari pembicaraan yang panjang, Taliban tampaknya mengubah taktik dari serangan kompleks di kota-kota besar dan pos-pos militer ke gelombang pembunuhan yang menargetkan masyarakat sipil. Namun dari targetnya, jurnalis, hakim, aktivis perdamaian, perempuan yang punya posisi kekuasaan, tampaknya Taliban tidak mengubah ideologis ekstremisnya, melainkan hanya strategi mereka. Meskipun pemerintah Afghanistan telah menyatakan kekhawatirannya, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan pada April 2021 bahwa semua pasukan Amerika akan meninggalkan negara tersebut pada 11 September, 2 dekade setelah jatuhnya World Trade Center. Setelah berhasil menumbangkan kekuatan besar Amerika selama 2 dekade perang, Taliban mulai merebut wilayah-wilayah Afghanistan. Kelompok ini diperkirakan kini memiliki lebih banyak jumlah daripada ketika mereka digulingkan pada 2001. NATO memperkirakan mereka memiliki sekitar 85.000 pejuang penuh waktu. Serangan dan keberhasilan mereka merebut wilayah jauh lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Afghanistan jatuh ke tangan mereka hanya dalam waktu 2 minggu. Kita tahu bahwa nanti Antikristus akan muncul secara tiba-tiba ke panggung dunia dan mengambil alih kekuasaan dunia ini. Dari kasus cepatnya Taliban menguasai Afghanistan ini, kita bisa melihat bahwa ternyata tidak mustahil bagi suatu individu atau kelompok untuk menguasai suatu wilayah atau negara secara tiba-tiba. Yang menjadi perhatian dunia adalah betapa paniknya rakyat Afghanistan sendiri ketika mereka tahu bahwa Taliban telah merebut ibu kota dan menguasai pemerintahan. Dalam video yang beredar luas di internet, kita dapat menyaksikan orang-orang berebut untuk pergi keluar dari Afghanistan. Bandara dan perbatasan-perbatasan diserbu. Bahkan para tentara meninggalkan begitu saja tank-tank baja bernilai jutaan dolar demi menyelamatkan diri. Mereka berlomba menyerbu setiap pesawat yang pergi meninggalkan Afghanistan. Bagi yang tidak kebagian masuk pesawat, mereka bahkan rela menggantung di badan, sayap, hingga roda pesawat. Dan hasilnya mereka harus mati konyol jatuh dari pesawat atau membeku di ketinggian ribuan meter. Jika ujung-ujungnya mati juga, mengapa mereka begitu nekat seperti itu? Jawabannya adalah karena trauma yang mereka alami selama masa pemerintahan Taliban yang diktator dan penuh dengan kekejaman sebelum diambil alih oleh Amerika Serikat pada tahun 2001. Jadi bisa dibayangkan betapa brutal dan kejamnya Taliban saat itu hingga orang-orang memilih mati dengan cara lain dibandingkan harus jatuh ke tangan Taliban. Bukankah ini merupakan gambaran dari masa pemerintahan Antikristus nanti? Dalam Matius 24 ayat 21, Yesus berkata, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi." Pernyataan ini untuk menegaskan soal peristiwa yang dinubuatkan Yesus di Matius 24 ayat 15, yaitu ketika munculnya Antikristus sebagai pembinasa keji yang akan berdiri di tempat kudus. Mungkin kita sering membaca atau mendengar bahwa Antikristus adalah paus dari Roma,
Presiden Amerika, Presiden Rusia, Presiden Cina, atau pemimpin negara adidaya lainnya. Namun sesungguhnya, peta zaman dalam Alkitab tidak pernah bergeser dari Timur Tengah. Semua nubuat tentang akhir zaman ada seputar Israel dan negara-negara di sekitarnya. Dan jika kita lihat negara-negara Timur Tengah, semuanya adalah negara Islam, kecuali Israel. Dan dari Alkitab juga kita tahu bahwa Antikristus adalah seorang diktator kejam yang sangat membenci Israel, sehingga akan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang Israel di masa pemerintahnya nanti. Itulah sebabnya Antikristus akan muncul sebagai seorang Islam radikal atau garis keras. Sejak menguasai pemerintahan, Taliban melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah untuk mencari orang-orang Kristen untuk dibunuh. Semua mobile phone dicek apakah ada aplikasi Alkitab di dalamnya. Menurut Frontier Alliance International, Taliban memiliki daftar sasaran orang-orang Kristen yang mereka targetkan untuk dikejar dan dibunuh. Kedutaan besar Amerika sudah tutup dan tidak ada lagi tempat yang aman bagi orang percaya untuk berlindung. Semua perbatasan ke negara tetangga ditutup dan semua penerbangan telah dihentikan kecuali pesawat pribadi. Orang-orang Kristen melarikan diri ke pegunungan mencari perlindungan. Mereka hanya bisa bergantung pada Tuhan, satu-satunya yang dapat melindungi mereka. Anda ingat apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 ayat 15-16? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ayat ini memang berbicara tentang bangsa Israel, tapi keadaan di Afghanistan saat ini sudah menggambarkan situasi yang nanti akan terjadi di Israel. Sekarang Taliban sudah mengganti nama negara Afghanistan menjadi Islamic Emirates of Afghanistan. Saat ini China dan Rusia sudah menjadi negara pertama yang mengakui Taliban di dunia internasional dan segera menyatakan kerjasama di antara mereka. Sementara Turki menyambut baik pernyataan pemimpin Taliban karena mereka selalu ingin menjadi big brother di kawasan tersebut. Dukungan mereka saja sudah mewakili hampir sepertiga penduduk bumi. Dari sini kita sudah bisa melihat kemana arah perkembangan kasus ini. Di video selanjutnya saya akan membahas efek berantai dari kemenangan Taliban bagi negara-negara di Timur Tengah dan bagi seluruh dunia. Saya percaya saat ini Antikristus sudah hadir di dunia ini dan sedang menunggu waktunya untuk muncul. Stay tune dan jangan lupa subscribe. God bless you.